Nah, ada berbagai jenis hidrograf gitu ya. Tapi yang akan kita pelajari di mata kuliah hidrologi ini, kita akan belajar satu jenis hidrograf, yaitu hidrograf satuan. Di jurnal-jurnal bahasa Inggris tuh bisa ditulis sebagai unit hidrograf. Nah, hidrograf satuan ini adalah hidrograf limpasan langsung yang dihasilkan oleh satu satuan hujan efektif, jadi 1 mm saja yang terjadi dengan intensitas yang konstan. Jadi kita anggap sama gitu ya intensitasnya pada durasi tertentu. Nah, melalui hidrograf satuan ini kita dapat memperoleh hidrograf limpasan permukaan dari curah hujan yang dapat menjadi debit aliran gitu ya. Tapi dalam hal ini kita asumsikan beberapa macam hal. Jadi karena ini terjadi di das gitu ya, sebenarnya kan hujan itu secara faktanya gitu ya, faktualnya adalah tidak rata biasanya. Di sini lebat, mungkin berapa 1 kilometer dari kita misalnya itu mungkin tidak lebat gitu ya hujannya, tidak deras maksud saya. Dalam artian yang terjadi adalah hujannya tidak merata, tapi di perhitungan hidrograf satuan ini kita anggap hujannya merata. Nah, selanjutnya intensitas akan kita anggap konstan juga gitu ya sepanjang kejadian hujan. Terus satuannya juga tertentu, kita pakai 1 mm, jadi memang satuan hujan efektif tadi. Kemudian durasinya tertentu dan kita anggap dasnya tidak berubah gitu ya. Jadi mau ada land use change atau apa, tidak, kita anggap tidak berubah. Mau ada abrasi, mau ada erosi, kita anggap dasnya ya segitu-gitu aja luasnya. Nah, hidrograf aliran ini biasanya spesifik pada karakter das tertentu gitu ya. Jadi di das yang lain mungkin hidrograf satuannya akan berbeda karena karakter dasnya yang beda, sifat hujannya yang beda di das tersebut. Pada 2 das atau lebih, bila karakter das maupun hujannya mirip gitu ya karakternya, maka kita bisa mengasumsikan hidrografnya sama atau mirip. Tapi kalau nggak sama ya berarti nggak sama, kita harus bikin hidrograf lain di sana. Nah, untuk menganalisisnya kita menggunakan metode hidrograf satuan. Kemudian kenapa kita pakai ini? Karena dia lebih sederhana gitu ya, dan banyak digunakan untuk memperkirakan banjir rancangan. Kita langsung ke contoh soal. Kalau kalian bingung silahkan komen di Google Classroom masing-masing saja ya. Nanti saya akan jawab di sana.